Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan Budian. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anakku, pada kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, apakah anak-anak sudah melakukan sholat duha, kemudian mengaji dan murojaah, kemudian makan makanan bergizi, menjaga kebersihan dan kesehatan? Jika kamu belum melakukan salah satunya, setelah menonton video ini segera lakukan ya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sudah berdoa, jadi mari kita mulai pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini bertujuan supaya anak-anak yang pertama memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang kedua, supaya anak-anak memahami tentang pengamalan sila Pancasila ke-2, 3, dan 4. Selanjutnya, supaya anak-anak memahami tentang operasi perkalian. Baik anak-anakku, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan di sini kita akan belajar tentang istilah baru. Apa itu? Yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu apa sih? Nah, daur hidup hewan adalah tahapan-tahapan perubahan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Nah, daur hidup hewan ini meliputi pertumbuhan dan perkembangan. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Perubahan bentuk yang sangat berbeda setiap tahap itu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada dua macam. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan yang dialami oleh hewan pada tiap tahap yang sangat berbeda sekali dengan tahap sebelumnya. Contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, kemudian nyamuk, kemudian katak, dan ada juga lalat. Nah, yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Artinya apa? Bahwa hewan tersebut mengalami perubahan yang tidak begitu mencolok atau tidak begitu berbeda dengan tahap sebelumnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa? Misalnya kecoa, belalang, dan capung. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah hewan yang memiliki metamorfosis sempurna. Kita lihat selanjutnya. Nah, daur hidup hewan yang akan kita bahas kali ini yaitu daur hidup hewan kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Ya, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anak, kupu-kupu ini dia hidup memiliki tahap-tahap. Nah, apa saja tahap-tahap kupu-kupu? Yang pertama yaitu kupu-kupu mula-mula dia berasal dari telur. Nah, telur ini diletakkan di atas dedaunan. Setelah itu, pada tahap kedua, telur ini akan menetas dan dia akan berubah menjadi ulat atau larva. Nah, ulat ini nanti makanannya adalah dedaunan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya ulat ini semakin lama semakin besar dan akhirnya dia membungkus dirinya dengan air liurnya dan akhirnya dia berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, kemudian dia terus berproses di dalam kepompong itu hingga akhirnya dia keluar dan jadilah dia menjadi kupu-kupu muda.
Nah, anak-anak, secara perlahan-lahan kupu-kupu muda ini akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kemudian kupu-kupu dewasa ini akan bertelur lagi, kemudian meletakkan telurnya di atas daun. Jadi, dia mengulangi daur hidupnya yang pertama lagi. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak, urutan daur hidup kupu-kupu adalah telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, kemudian kupu-kupu. Ingat ya. Selanjutnya yaitu daur hidup katak. Coba anak-anak perhatikan gambar daur hidup katak tersebut. Nah, katak itu dimulai dari telur. Katak dewasa akan meletakkan telurnya di dalam air. Setelah itu, dia akan menetas dan berubah menjadi kecebong atau berudu. Nah, kecebong ini dia bernafas menggunakan insang seperti ikan. Nah, selanjutnya kecebong ini akan semakin tumbuh dan akhirnya dia memiliki kaki dan ekornya menjadi semakin pendek. Nah, setelah tumbuh kaki, lama-lama dia akan menjadi katak muda. Nah, katak muda ini dia masih bernafas menggunakan insang dan ekornya menjadi semakin lebih pendek lagi. Nah, hingga akhirnya semakin lama dia berubah menjadi katak dewasa. Nah, ketika sudah menjadi katak dewasa ini, dia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian katak dewasa ini selanjutnya dia akan berkembang biak lagi. Dia akan bertelur lagi, mengulangi tahap daur hidup yang pertama. Jadi anak-anak, urutan daur hidup katak yaitu telur, berudu atau kecebong, berudu berkaki, katak muda, dan katak dewasa. Ingat ya. Nah, selanjutnya yaitu ada daur hidup lalat. Coba anak-anak perhatikan dulu gambarnya. Ya, daur hidup lalat dimulai dari telur. Jadi, lalat dewasa akan meletakkan telurnya di atas sampah atau kotoran. Telur lalat sangat kecil sekali ukurannya. Selanjutnya, telur-telur ini akan berubah menjadi larva. Larva atau belatung ya. Anak-anak tahu belatung yang warna putih itu? Ya, kemudian belatung ini semakin lama semakin tumbuh hingga akhirnya dia membungkus dirinya dan berubah menjadi kepompong. Nah, dari kepompong ini dia akan berubah menjadi lalat dewasa. Nah, lalat dewasa nih nanti akhirnya dia akan berkembang biak dan bertelur, kemudian meletakkan telurnya di atas sampah atau kotoran. Jadi dia akan mengulangi daur hidupnya seperti yang awal. Jadi anak-anak, urutan daur hidup lalat adalah telur, larva, kepompong, dan lalat dewasa. Ingat ya. Oke. Selanjutnya yaitu daur hidup nyamuk. Coba anak-anak perhatikan gambar daur hidup nyamuk. Oke. Daur hidup nyamuk bermula dari telur. Telur nyamuk sangat banyak sekali jumlahnya, bisa mencapai ratusan. Nah, telur-telur ini akan diletakkan nyamuk dewasa di air yang menggenang. Nah, kemudian telur-telur ini lama-lama akan menetas dan berubah menjadi larva atau jentik-jentik. Nah, biasanya anak-anak kalau kalian mendapati genangan air di sekitar kalian, itu seperti ada yang bergerak-gerak kecil sekali, jentik-jentik. Nah, itu adalah merupakan larva dari nyamuk atau jentik-jentik nyamuk yang nantinya akan berubah menjadi nyamuk. Nah, kemudian larva ini lama-lama dia akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, setelah menjadi kepompong, lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ini nanti akhirnya dia juga akan berkembang biak dan meletakkan telurnya di atas air yang menggenang. Jadi dia mengulangi lagi daur hidupnya yang pertama. Oke. Nah, anak-anak, jadi urutan daur hidup nyamuk adalah telur, larva atau jentik-jentik, kepompong, dan nyamuk dewasa. Ingat ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pengamalan Pancasila. Anak-anak tentu sudah sering sekali mendapat materi tentang pengamalan Pancasila ini. Nah, ini supaya anak-anak semakin tahu dan semakin bagus dalam mempraktikkan pengamalan Pancasila ini. Nah, pengamalan Pancasila ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pengamalan sila kedua.
kemudian pengamalan sila ketiga, dan pengamalan sila keempat. Oke, kita mulai dari pengamalan sila kedua. Anak-anak, sila kedua bunyinya apa? Ya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua yaitu rantai emas. Contoh pengamalan sila kedua yaitu sikap menghargai perbedaan. Nah, kemudian bacakan ceritanya. Belajar mengenal lingkungan tentu sangat menyenangkan. Kalian bisa mengenali macam-macam tumbuhan dan macam-macam hewan. Misalnya hewan ayam, ikan, kupu-kupu, katak, dan sebagainya. Pernahkah kalian memegang hewan tersebut? Apakah teman kalian ada yang tidak berani memegang hewan tersebut? Nah, anak-anak, tentu kalian mempunyai teman yang beragam keberaniannya dalam bermain dengan hewan. Ada yang sangat berani memegang hewan, ada juga yang ragu-ragu, dan bahkan ada juga yang sama sekali tidak berani memegang hewan. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Jadi anak-anak, meskipun teman kita tidak berani sama sekali menyentuh hewan, kita tidak boleh menghinanya. Kita harus tetap sayang dan menghormati dia, oke? Selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, contoh pengamalan sila ketiga adalah bersatu menjaga lingkungan sekitar. Kita tentu saja menyukai lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, berikut ini adalah cara untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama yaitu lingkungan rumah. Cara menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah yang pertama mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah secara rutin. Yang kedua membiasakan membuang sampah pada tempat sampah. Yang ketiga yaitu menyapu dan mengepel lantai secara rutin. Nah, kegiatan ini bisa kita lakukan bersama-sama membagi tugas dengan anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua yaitu menjaga lingkungan pemukiman. Nah, menjaga lingkungan pemukiman ini caranya yaitu dengan mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga. Yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup sehat. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak membakar sampah dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini juga dilakukan secara bersama-sama dan bergotong royong. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah anak-anak. Nah, caranya bagaimana? Yaitu caranya membersihkan kelas sesuai jadwal piket, membersihkan laci dan meja dan sampah yang ada di sekitar tempat duduk, membersihkan papan tulis, dan melakukan kerja bakti kebersihan kelas secara berkala. Insya Allah di sekolah kita sudah ya menerapkan seperti ini. Sudah ada jadwal piket setiap hari, kemudian juga setiap hari Jumat bulan Minggu pertama selalu ada kegiatan Jumat bersih, di mana itu adalah kegiatan kerja bakti kita untuk membersihkan kelas kita. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan di lingkungan umum. Caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak meludah atau membuang ingus sembarangan. Setelah menggunakan WC umum, bersihkan dengan tuntas, tidak boleh ada sisanya, oke? Kemudian yaitu tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum. Nah, anak-anak, biasanya kalau kita di tempat umum banyak sekali ya menjumpai coret-coret di tempat umum, di tembok-tembok, kemudian ada yang tidak membuang sampah di tempatnya. Nah, kita sebagai anak yang solih-solihah dan sudah belajar tentang pengamalan Pancasila yang ketiga ini, kita harus membantunya. Ya, misalnya ada sampah yang berserakan, kita ambil, kita yang membuang sampahnya ke tempat sampah. Nah, insya Allah kita yang akan dapat pahala, oke? Dan kita menjadi pahlawan karena telah berusaha menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya yaitu pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya yaitu kepala banteng. Nah, contoh pengamalan sila keempat ini biasanya ketika kita sedang ada musyawarah atau sedang berdiskusi. Nah, ketika berdiskusi atau bermusyawarah tentu saja ada teman yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Jadi dia akan memberikan saran atau kritik. Nah, ketika memberikan saran atau kritik itu ada cara-caranya anak-anak. Ya, apa saja cara-cara ketika menyampaikan kritik atau saran? Yang pertama, kritik dan saran harus disampaikan dengan kalimat yang baik.
Jadi dengan kata-kata yang baik, tidak boleh menyinggung atau mengejek. Yang kedua yaitu mengkritik tidak boleh di depan banyak orang. Misalnya ketika di sebuah rapat yang sangat besar, kemudian kita tidak setuju dengan pendapat si A, maka kita ngomong kata-kata kita kasar, kata-kata kita jelek di depan banyak orang itu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa membuat si A menjadi malu. Nah, itu harus kita hindari ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Nah, ini tadi menyambung kepada poin yang kedua. Ketika kita mengkritik tidak boleh dengan menjelek-jelekan, menghina dengan kata kasar, itu tidak boleh. Harus kalian hindari ya. Mengkritik harus dengan kalimat yang baik. Ingat poin yang pertama. Yang keempat yaitu mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Jadi anak-anak yang kita kritik adalah pendapatnya ya, bukan orangnya. Nah, misalnya apa? Ketika ada si A, dia berpendapat, tahun ini nanti kita akan liburan ke Bali. Nah, ternyata ada yang tidak suka. Nah, yang tidak suka itu maka harus mengkritik pendapatnya, bukan mengkritik orangnya. Jadi seperti ini. Si A, kalau menurutku lebih baik kita rekreasinya ke Malang saja karena lebih dekat. Nah, seperti itu. Bukan malah mengolok-olok orangnya. Itu salah ya anak-anak. Jadi ingat, yang kita kritik adalah pendapatnya, bukan orangnya. Kalau kita mengkritik orangnya, nanti akan menjadi menghina. Nah, kemudian yang kelima adalah lakukan dengan tersenyum. Nah, kalau kita berbeda pendapat atau sedang mengkritik, kita harus tanamkan, kita lakukan dengan tersenyum. Kita tidak boleh dengan marah-marah, apalagi dengan nada yang tinggi. Ingat, ini adalah tentang diskusi, ini adalah musyawarah untuk kepentingan bersama. Jadi kita tidak boleh egois. Kita harus melakukan dengan tersenyum, supaya tidak marah-marah. Nah, selanjutnya poin yang keenam yaitu akhiri dengan kesimpulan. Pendapat kalian yang telah kalian utarakan tadi harus ada kesimpulannya. Jadi, katakan apa inti sebenarnya yang kamu inginkan, supaya semua orang memahami apa sebenarnya yang kamu inginkan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang perkalian. Nah, perkalian ini nanti yang akan kita pelajari yaitu secara bersusun dan juga perkalian dengan soal cerita. Kita mulai dengan perkalian yang bersusun. Perkalian bersusun misalnya ada contoh soal 120 dikali 3, 120 dikali 3. Langkah yang pertama yaitu kita akan menulis lagi soal tersebut menjadi susun. Kalau sudah kita hitung ya. Nah, yang pertama yaitu kita akan mengkalikan 3 dikali 0. 3 dikali 0 hasilnya ada 0. Anak-anak harus ingat ya, bilangan berapapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, jadi 3 dikali 0 hasilnya 0, kita taruh di bawahnya. Kemudian selanjutnya yaitu 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Kita taruh hasilnya 6. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Maka 120 dikali 3 hasilnya 360. Mudah ya. Nah, contoh berikutnya yaitu 320 dikali 4. Langkah yang pertama, kita tulis lagi soalnya menjadi bersusun. Kemudian kita hitung 4 dikali 0. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya yang kedua, 4 dikali 2 hasilnya 8. Selanjutnya yang ketiga 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Maka langsung kita tulis 12 di sini. Anak-anak bisa memahami? Oke, selanjutnya yaitu perkalian dengan soal cerita. Di sini Budian punya soal. Pak Bayu memiliki 4 ember berisi ikan. Setiap ember berisi 150 ikan. Hitunglah jumlah ikan yang dimiliki Pak Bayu. Nah, dari soal ini apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui yaitu ada 4 ember ikan. Masing-masing ember berisi 150 ikan. Yang ditanyakan apa? Jumlah ikan Pak Bayu seluruhnya. Nah, kita jawab.
150 dikali 4 kita tulis menjadi perkalian bersusun. Kita hitung sama-sama ya. 0 dikali 4 hasilnya 0. 4 dikali 5 hasilnya 20. Karena di depannya ini masih ada angka lagi yang harus dikalikan. 20 ini harus kita simpan, ada yang disimpan. Maka yang ditulis dari angka 20 yang ditulis adalah 0. Kemudian yang 2 disimpan. Nah, selanjutnya kita kalikan 4 dikali 1. Hasilnya 4, baru kita tambahkan simpanan kita yang tadi yaitu 2. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi anak-anak, jumlah ikan Pak Bayu seluruhnya ada 600 ekor. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Bu Anita mempunyai 5 keranjang buah di tokonya. Setiap keranjang berisi 125 buah. Berapa jumlah buah yang ada di toko Bu Anita? Nah, apa yang diketahui dari soal ini? Yaitu ada 5 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 125 buah. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jumlah buah Bu Anita. Kita jawab 125, kita jadikan perkalian bersusun. Kalau sudah, kita hitung sama-sama. Kita mulai dari 5 dikali 5, hasilnya adalah 25. Maka yang kita tulis adalah angka 5 dan disimpan angka 2 ini. Selanjutnya kita hitung 5 dikali 2, hasilnya 10. Ditambahkan dengan simpanan kita 2, hasilnya adalah 12. Nah, karena di depannya masih ada bilangan yang harus kita kalikan, nanti 12 ini kita tulis 2 dan disimpan 1. Nah, kemudian kita hitung 5 dikali 1 hasilnya 5, ditambah simpanan kita yang tadi 1, hasilnya yaitu 6. Jadi di toko Bu Anita ada buah berjumlah 625. Anak-anak, apakah kalian bisa memahami? Semoga bisa ya. Nah, akhirnya kita sudah berada di ujung video. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat anak-anak, tetap jaga mengajinya, jaga sholatnya, dan terus membantu orang tua di rumah. Oke? Akhir kata dari Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.